Salam sejahtera semua pemirsa All by Grace yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai acara kali ini. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kami boleh diberi napas hidup dan kesempatan bersama-sama menikmati dan mengikuti acara All by Grace yang telah Engkau mulai, pimpin dan sertai hingga saat ini. Dan kami percaya pada saat ini pun Tuhan Engkau berkarya dengan ajaib melalui program All by Grace kali ini. Engkau berbicara pada kami, Engkau menjamah kami, Engkau mendengar doa kami, dan Engkau memberikan kekuatan batin bagi kami semua. Iman kami makin bertumbuh dan kami boleh diberkati secara tubuh, jiwa dan roh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu berikut ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Setiap manusia membutuhkan cinta kasih. Karena itu setiap manusia rindu kalau bisa dikasihi. Baik oleh pasangan hidup, oleh keluarga, oleh teman-teman, bahkan dari khalayak ramai. Setiap orang akan merasa sukacita, bahkan hidup akan terasa lebih indah, lebih berharga dan bermakna ketika dia dapatkan dirinya dikasihi, apalagi dikasihi oleh orang yang pernah atau yang selalu dikasihinya. Demi dapat dikasihi, ada sebagian orang berusaha untuk menampilkan sisi terbaik dari dirinya demi mendapatkan perhatian dan cinta kasih. Kita lihat saja sebagian wanita mencoba mendandan diri agar tampak cantik dan menarik dengan harapan dapat memperoleh perhatian dan kasih sayang dari pria yang diidamkannya. Ada pula yang berusaha merubah sifat dan karakternya sehingga menjadi seseorang yang tampil beda, lebih sabar, lebih pengertian demi mendapatkan perhatian dan cinta kasih. Mudah ditemukan beberapa orang yang berusaha untuk memperoleh cinta kasih. Bahkan boleh dikatakan mereka yang tanpa disadari telah menjadi orang yang haus akan cinta kasih. Misalnya ketika ingin mengunggah foto terbarunya di sosial media, ia mengambil banyak foto lalu memilih-milih, memilah-milah yang terbaik dan untuk diedit. Bahkan ditambahkan filter agar tampak lebih menarik, lebih cantik, lebih ganteng. Dan ia pun menantikan respon dari para pengikutnya di sosial media tersebut. Ia merasa bahagia ketika banyak pengikut sosial medianya yang likes, menyukai dengan komentar yang diterimanya. Ia pun akan merasa dirinya telah mendapat perhatian dan dikasihi. Namun, bila sebaliknya, jumlah likes-nya yang diterima sedikit atau ketika ada komentar yang tidak sesuai dengan harapannya, ia pun merasa gagal karena merasa kurang disukai, tidak dianggap, dikucilkan atau diabaikan dan terasa ditinggalkan. Banyak manusia yang rentan merasa dirinya tidak berharga bila ia kekurangan, apalagi kehilangan cinta kasih yang diharapkannya dari manusia. Karena telah begitu banyak usaha dan perjuangan yang telah dilakukannya demi memperoleh dan mempertahankan kasih. Namun semua usahanya sia-sia karena tidak meraih kasih yang didambakannya. Adalah indah jika kita dapat dikasihi oleh sesama, namun harus disadari bahwa kasih dari manusia terbatas adanya. Sesungguhnya kasih yang sejati hanya dapat kita peroleh dari Tuhan yang adalah kasih, seperti tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-8 bagian B berkata, sebab Allah adalah kasih. Ya, dari Tuhan sajalah kita akan memperoleh kasih yang tidak berubah, kasih yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah hilang, selalu nyata dan tak lekang oleh waktu. Oleh karena itu, harapkanlah dan kejarlah untuk dikasihi oleh Tuhan yang adalah kasih adanya. Karena kasihnya ajaib, sempurna, dan kasihnya lebih indah dari apapun juga yang ada di dunia ini. Yang menjadi masalah adalah siapakah yang akan dikasihi oleh Tuhan? Adakah kualifikasi yang ditentukan oleh Tuhan agar dapat dikasihi oleh Dia? Mari kita belajar bersama melalui program All by Grace kali ini yang mengangkat tema siapakah yang masuk dalam golongan orang yang
dikasih Tuhan. Ya, kita harus yakin dan percaya kasih Tuhan adalah sungguh ajaib, sungguh luar biasa, sulit untuk dimengerti oleh manusia. Kita yang tidak elok, kita yang tidak pantas dikasih, tetap saja Dia mengasihi kita. Itulah kasih Tuhan, sungguh ajaib, indah, dan mulia. Kasih-Mu sungguh ajaib, indah, mulia, tak terukur dan tak terduga. Di mata-Mu ku berharga. Kau rela korbankan hidup-Mu bagiku. Tangan-Mu suci mulia pun terpaku untuk menghapus dosaku. Ku telah diampuni dan telah dibenarkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Keluar dari maut dan api neraka, jadi warga kerajaan Allah. Betapa bahagia masuk hadirat-Mu, menerima lawatan-Mu. Puji syukur dan menyembah-Mu, nikmati indah hadirat-Mu. Telah diampuni dan telah dibenarkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Keluar dari maut dan api neraka, jadi warga kerajaan Allah. Betapa bahagia masuk hadirat-Mu, menerima lawatan-Mu. Puji syukur dan menyembah-Mu, nikmati indah hadirat-Mu. Puji syukur dan menyembah-Mu, nikmati indah hadirat-Mu. Mari kita belajar bersama, ada 3 golongan manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Antara lain, yang pertama, yaitu orang yang meresponi kasih Tuhan. Setiap orang tua pasti mengasihi semua anak-anak mereka, sekalipun ada anak-anaknya yang pendiam, ada yang lincah, ada yang pintar, ada yang kurang pintar, ada yang rajin, ada yang malas, bahkan ada juga yang nakal, yang suka melawan juga ada. Ya, terhadap setiap anak, bagaimanapun sifat karakter, penampilan, atau perilakunya, tetap sama dan sudah pasti dikasihi oleh sang orang tua mereka. Namun dalam kenyataan, ada saja anak yang protes, bahkan curhat, apalagi menggosip ke pihak lain, dengan mengatakan kasih sayang orang tuanya tidak adil lah, ya, seperti yang dialami oleh dia. Bahkan dikatakan dirinya dibedakan, telah disepelekan, ya, sehingga kurang, bahkan tidak dikasih oleh orang tua, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang menjadi perbedaan antara anak yang merasa dikasih dan yang merasa kurang atau tidak dikasih orang tua adalah terletak pada respon anak itu sendiri. Jika respon anak tersebut adalah benar dan positif, mereka akan menghargai dan merasa mereka sungguh dikasih oleh orang tua.
sehingga mereka akan berusaha mengasihi kembali sang orang tuanya dengan cara menaati segala sesuatu yang telah menjadi keinginan atau maksud baik sang orang tua, berusaha menyenangkan hati mereka, tidak akan mengecewakan hati mereka dan harapan orang tua yang sangat mengasihi mereka. Sebaliknya, anak yang tidak meresponi atau meresponnya dengan negatif terhadap kasih dari orang tua, maka apapun yang indah, yang baik akan menjadi serba negatif adanya. Manusia terbatas, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang 100% pasti benar. Tetapi ketika menjadi orang tua, maka ia berusaha untuk dapat memahami, menerima dan mengasihi setiap anak-anaknya dengan adil tanpa membeda-bedakan satu sama yang lain. Jika manusia saja bisa mengerti untuk dapat mengasihi setiap anak-anaknya dengan adil, tidakkah terlebih lagi Tuhan yang adalah kasih adanya? Sesungguhnya demikianlah kenyataannya. Setiap manusia dikasihi oleh Tuhan, terlepas dari siapapun dia, apapun dia, dan bagaimanapun dia hidup. Tuhan mengasihi mereka, semua manusia yang ada dan hidup di dunia ini, seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh besar dan tak terukur, tak terbatas kasih Tuhan terhadap manusia yang telah diciptakan menurut gambar dan rupanya. Sehingga diungkapkan dengan istilah begitu besar kasih Tuhan atas semua manusia di dunia ini. Sekalipun manusia telah terjatuh ke dalam dosa, namun manusia tetap dikasihi Tuhan sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekalipun Anda dan saya, kita pernah hidup dalam dosa, tidak benar dan tidak layak untuk menerima kasih Tuhan yang suci dan mulia itu. Kita sempat memberontak, kita mendukakan hati Tuhan, kita pernah menentang Tuhan, kita tidak mau mengenal Tuhan dengan benar, kita pernah hidup di bawah murka Tuhan, bahkan keterikatan dosa terus memperbudak kita, menggiring kita kepada perbuatan-perbuatan dosa yang akan mengarahkan hidup kita akhirnya kepada maut berupa hukuman di api neraka. Dalam keadaan seperti itu pun kita dikasihi Tuhan yang telah berinisiatif untuk menyelamatkan, memulihkan, memperbaharui, memberkati dan memberikan hidup yang kekal selama-lamanya di sorga, seperti yang dikatakan dalam Alkitab. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dalam Roma pasal 5 ayat 8 juga berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oleh dan untuk maksud di atas, kita harus memberikan respon positif yang benar atas kasih Tuhan kepada kita dengan menghargai, percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dengan demikian, dosa kita diampuni, kita dibenarkan, kita diselamatkan, dipulihkan, dan hidup dalam kehendak dan pimpinan Tuhan sehingga dapat hidup berkenan kepadanya dengan mengasihi Tuhan kembali dan menaati firman kebenaran serta segala perintahnya. Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ketika mencermati Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 hingga 22 tercatat kesaksian dan pengalaman hidup yang dilalui oleh Rasul Paulus yang dulu namanya adalah Saulus. Sebagai satu sosok yang
telah memberikan respon yang benar dan positif terhadap kasih Tuhan kepadanya. Sekalipun pada saat itu ia masih hidup dalam dosa, penentang Tuhan, penganiaya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sesuai dengan kehidupan, perilaku, dan perbuatannya, Saulus yang namanya saat itu seharusnya menerima balasan dan hukuman ganjaran yang setimpal ketika Tuhan Yesus menyatakan diri kepada dia dalam perjalanannya menuju Damsyik untuk menangkap dan menganiaya orang percaya lagi. Namun tidak demikian yang Tuhan lakukan terhadap dia. Tuhan hanya menginarinya dengan cahaya yang membuat Saulus rebah ke tanah dan matanya tidak dapat melihat sementara waktu, sehingga ia harus dituntun orang lain sampai masuk ke Damsyik, lalu didoakan oleh seseorang yang bernama Ananias dan pulih penglihatannya, dan ia pun menerima. Dia menaati dan menjalani kehidupan selanjutnya sejak saat itu di dalam kehendak dan pimpinan Tuhan. Saulus yang kemudian bernama Paulus, dia memberi respon yang benar dan positif terhadap kasih Tuhan, dan ia menyadari dirinya sangat dikasihi Tuhan, dan ia pun mau mengasihi Tuhan kembali dengan menaati kehendak, perintah, dan panggilan Tuhan atas hidupnya. Tidak heran jika ditemukan dalam catatan sejarah gereja, Rasul Paulus yang sebelum bertobat adalah penganiaya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun sekali ia menyadari, menyelami, dan mengalami dirinya dikasihi Tuhan, maka seketika itu ia berubah dengan luar biasa menjadi pemberita Injil untuk membawa banyak jiwa percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan Anda dan saya hari ini terhadap kasih Tuhan yang begitu besar dan begitu nyata di dalam segala aspek kehidupan kita? Seharusnya lah kita berikan respon yang positif dan benar dengan siap menaati segala kehendak, firman kebenaran Tuhan, dan semua perintah Tuhan, bahkan mengasihi Tuhan kembali dengan penuh kesungguhan hati. Dengan demikian, semakin hari kita akan semakin merasakan dan mengalami lagi bahwa sesungguhnya kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Ya, tercatat dalam Yohanes pasal 4, kalau Anda membacanya, tercatat seorang perempuan Samaria. Dia sangat bobrok moralitasnya. Dia hidup menjadi pelacur, ya, yang bisa menggondol suami-suami orang, dan dia bisa hidup bersama orang-orang yang sebenarnya bukan suaminya. Namun dia dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus sengaja datang menjumpai dia. Dimulai dengan percakapan mengenai meminta air. Maka wanita ini hidupnya berubah seketika dan dia masuk ke dalam kampung halamannya yang mana selama ini dia merasa diri dikucilkan, dia takut akan dirajam batu dan lain sebagainya, sehingga dia menimba air pun pada petang hari jam 12 siang. Namun setelah berjumpa dengan Yesus, dia tahu dirinya dikasihi Tuhan Yesus dengan amat sangat. Hidupnya mengalami jamahan kuasa dan kasih Tuhan. Seketika itu, dia tidak peduli lagi nyawanya, dia berikan respon yang positif, respon yang benar. Dia masuk ke kampung halamannya, dia ceritakan tentang Yesus, siapa dia, mana tahu dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Dan dalam pengabdiannya, dalam perubahan hidupnya, dan keberaniannya untuk memberi respon terhadap kasih Tuhan, dia betul-betul membawa satu kampung halaman begitu banyak orang untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kita lihat golongan orang yang akan dikasihi Tuhan adalah yang melakukan kehendak Tuhan dengan setia. Ya, tak seorang pun dalam dunia yang boleh merasa dirinya layak untuk dikasihi Tuhan. Namun dalam kenyataannya, setiap kita telah dikasihi oleh Tuhan. Ketika menyadari diri kita dikasihi oleh Tuhan, maka sewajarnya lah kita memberi respon positif dan benar terhadap kasih Tuhan itu dengan kesediaan, kesiapan diri untuk dapat memahami, menerima, menaati, dan melakukan kehendak Tuhan bagi hidup kita.
Jika Tuhan telah sedemikian mengasihi kita, sehingga Dia telah mengampuni segala dosa kita, menyelamatkan kita, membenarkan kita, memulihkan dan menjadikan kita ciptaan baru. Sudahlah pasti Tuhan memiliki kehendak yang pasti, indah dan mulia bagi setiap hidup kita. Sebagaimana Paulus dan perempuan Samaria yang tadi kita sebutkan di atas. Demikian juga seharusnya kita semua ketika merasakan dan mengalami kasih Tuhan, hidup pun telah diubahkan secara holistik, yaitu secara menyeluruh di segala aspek. Maka dalam menapaki kehidupan kita selanjutnya ke depan, kita harus mengerti, percaya dan menerima, menaati dan melakukan kehendak Tuhan yang indah, yang mulia bagi hidup kita setiap orang. Tidaklah bijak jika kita masih terus mempertahankan kehendak diri dengan segala konsekuensinya. Dalam suratnya, Rasul Paulus mengatakan doanya bagi kita sebagai orang percaya, yaitu supaya dapat mengetahui dan mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, karena Paulus sendiri secara integritas dia telah mengamalkan apa yang dituliskan itu. Dalam Kolose pasal 1 ayat 9, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dalam Efesus pasal 5 ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebelum kita bertobat, mengenal, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, yang duduk di atas tahta singgasana kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Sehingga di dalam menjalani kehidupan, berinteraksi dengan sesama, baik dalam studi, pekerjaan, usaha, ataupun hobi, cita-cita dan segala tingkah langkah kita, kita semuanya bermuara kepada diri sendiri yang memerintah dan mengomando kehidupan kita. Karena Tuhan sabar dan berkemurahan, maka kita semua dapat terhindarkan dari berbagai konsekuensi buruk yang harus dialami. Namun sedikit orang yang dapat seperti kita. Demikian sulitnya mereka terelakkan dari berbagai konsekuensi buruk, sehingga mereka hidupnya terpuruk. Mereka mengalami kegagalan, menderita sakit penyakit, bahkan kematian, dan bisa saja terjadi pada hidup mereka. Ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita sadar bahwa diri kita telah dikasihi Tuhan. Kita pun harus bertobat, lalu merendahkan diri untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan demikian dosa kita akan diampuni. Hidup kita diselamatkan, dipulihkan, dan diperbaharui. Melewati tahapan kehidupan seperti itu, seharusnya lah kita turun dari kedudukan kita yang selama ini memerintah di atas tahta singgasana hidup. Dan kita menyerahkan serta mempersilakan Yesus Kristus yang duduk di atas tahta singgasana hidup sebagai Raja, sebagai pemerintah yang akan mengomando hidup kita, yang akan mengarahkan kehidupan kita, dan yang akan memerintah seantero kehidupan kita. Jika Tuhan Yesus yang duduk di atas tahta singgasana hidup kita, Dialah Raja, Dialah pemerintah, Dialah komandan kehidupan kita, maka segala kehendak, firman, kebenaran, dan perintahnya itu akan mengarahkan seluruh kehidupan kita. Bagian kita adalah berusaha untuk dapat dengan peka, sensitivitas yang tinggi, percaya, menerima, menaati, dan melakukan apapun yang menjadi kehendaknya bagi kehidupan kita. Bahkan kita harus melakukan kehendaknya dengan setia sampai akhir. Sebagai orang percaya, Tuhan Yesus memperingatkan kita bahwa untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga tidak ditentukan oleh karena kita berseru kepadanya Tuhan, Tuhan. Yang memenuhi syarat adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Dalam Matius pasal 7 ayat 21 mengatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Sebenarnya
Melakukan kehendak Tuhan bukanlah beban atau tuntutan Tuhan yang menekan hidup kita, melainkan merupakan suatu pencerminan iman, ketaatan, dan integritas hidup setiap orang percaya. Karena menyadari keterbatasan diri, kita membutuhkan pimpinan Tuhan yang tidak pernah salah, pengakuan iman kita yang percaya bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik, serta penundukan diri kita kepada otoritas Tuhan yang mengatur dan memerintah seluruh kehidupan kita. Sebagaimana orang tua yang baik di dunia ini tidak mungkin memberikan ular kepada anaknya yang meminta roti, terlebih lagi Bapa kita yang di surga. Sesungguhnya segala kehendak Tuhan adalah untuk kebaikan kita anak-anaknya. Namun ada kalanya kehendak Tuhan bagaikan pil pahit, tapi sebenarnya pil pahit pun demi kebaikan kita toh. Daripada terus-menerus merasa enak dan nyaman dengan senang memakan permen manis, tapi pada akhirnya merusak dan berakibat buruk bagi kesehatan kita. Jadi jangan merasa masih muda atau masih punya banyak waktu sehingga menunda-nunda untuk melakukan kehendak Tuhan, karena sesungguhnya setiap perbuatan kita di dunia ini akan dituntut pertanggungjawabannya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sadarilah bahwa ada dampak kekal dari setiap tindakan dan perbuatan kita di dunia ini. Bila kita memilih hidup serupa dunia, maka kita pun akan ikut hanyut lenyap bersama dunia. Namun sebaliknya, bila kita memilih untuk hidup dalam kebenaran, setia melakukan kehendak Tuhan, kita pun akan tetap hidup kekal selama-lamanya bersama Tuhan di dalam surga nanti. Oleh karena itu, ketika melakukan kehendak Tuhan, pada hakikatnya tidak hanya nama Tuhan dipermuliakan. Sesungguhnya kita juga sedang mengerjakan sesuatu yang baik bagi hidup kita sendiri ketika masih hidup di dunia fana ini, maupun hidup kita yang akan datang di dunia kekekalan. Sebagai Tuhan yang maha baik, segala kehendaknya pastilah baik dan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mau setia melakukannya. Ketika mengikuti kehendak Tuhan, sesungguhnya kita sedang berjalan menuju masa depan yang indah yang telah Tuhan persiapkan bagi hidup kita sekalian. Jangan salah berpikir seolah-olah Tuhan pilih kasih ketika kita melihat ada orang-orang tertentu yang sepertinya lebih dikasihi atau lebih diberkati oleh Tuhan. Karena semua kembali kepada pilihan yang ada di dalam tangan kita. Bila kita pilih melakukan kehendak Tuhan dengan setia, kita pun akan semakin dikasihi oleh Tuhan, mengalami kebaikan demi kebaikan dari Tuhan yang terus dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita juga bisa melihat pimpinan Tuhan yang tidak pernah salah dan tidak pernah gagal bagi kehidupan kita. Bahkan kita dimampukan untuk hidup dalam damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah sekalipun situasi dan kondisi yang kurang baik sedang kita hadapi. Kita pun akan menyaksikan sendiri bagaimana hidup kita dipimpin langsung oleh Tuhan dan pasti akan aman sampai kepada tujuan dan berhasil dengan keberhasilan yang luar biasa. Ambillah komitmen untuk melakukan setiap kehendak Tuhan yang pasti indah dan baik bagi hidup kita, agar kita dapat dilayakkan menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan lagi masalah mampu atau tidak mampu untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang menjadi masalah adalah mau atau tidak kita melakukan kehendak Tuhan dengan setia. Selama kita mau memiliki kerinduan hati untuk melakukan kehendak-Nya, Tuhan akan menolong kita, memampukan kita dan memberikan kekuatan sehingga kita dapat melakukan kehendak Tuhan dengan setia. Dan sebagai ganjaran yang akan kita terima adalah Dia akan sangat mengasihi kita dan Dia akan menyatakan dirinya pada kita. Bahkan lebih dari itu, kita pun boleh diberkati sementara hidup dalam dunia fana, bahkan akan menerima berkat hidup yang kekal yang selama-lamanya kita bersama-sama dengan semua orang percaya di dalam surga. Ya, jadi sekiranya kita mengerti dan melakukan kehendak Tuhan dengan setia,
maka kita termasuk golongan orang yang akan dikasih Tuhan dengan secara berkesinambungan. Sehingga banyak hal-hal yang indah, hal-hal yang ajaib, yang spektakuler akan senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, maupun pelayanan dalam gereja atau di tengah-tengah komunitas kehidupan. Karena kita dikasih Tuhan, berkat Tuhan pun akan terus tercurah dengan nyata senantiasa. Banyak mujizat-mujizat dan perkara-perkara ajaib yang mewarnai kehidupan kita nantinya. Ya, seorang pendeta yang mana pelayanannya itu secara karunia, ada satu karunia khusus yang Tuhan beri dan seringkali tidak bisa dipahami oleh jemaat atau anggota gereja. Dan kadang-kadang bukan saja tidak dipahami, disalahpahami, dan seringkali juga mengecewakan karena mereka tidak begitu yakin apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan tersebut. Nah, hamba Tuhan ini sudah berkali-kali dia ingin melepaskan jawatannya sebagai seorang pelayan Tuhan. Dia tidak mau lagi melayani, dia tidak mau lagi untuk mengoperasikan karunia yang Tuhan berikan kepadanya dengan setia melakukan kehendak Tuhan. Padahal dalam pelayanannya sudah begitu banyak bukti dan menyatakan banyak orang-orang justru yang tadinya tidak hidup dalam kehendak Tuhan menjadi hidup dalam kehendak Tuhan. Bahkan hidup yang kacau, hidup ya boleh dihindarkan dari konsekuensi dan dari dosa, dan mereka boleh dipulihkan, boleh diberkati. Waktu pertemuan dengan hamba Tuhan tersebut, kami sempat menasihatkan, ya sekalipun ya begitu banyak orang bisa menentang atau tidak menyukai pelayananmu, namun sebaliknya engkau lihat sendiri, begitu banyak, bahkan lebih banyak orang yang menyukai, yang mendambakan, mengharapkan dan membutuhkan pelayananmu. Jika engkau hanya karena segelintir orang, lalu begitu banyak orang yang sudah tertolong, lalu engkau pengen melepaskan diri, bukankah betapa sia-sia dan betapa sayangnya bagaimana dengan mereka yang masih membutuhkan? Dan sejak saat itu, dia pun mau untuk terus bertahan, tekun, dan terima segala konsekuensi pelayanannya dengan segala apapun yang dihadapi. Dan hingga hari ini, dia tetap setia melayani dengan jawatan karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Dia tetap setia melakukan kehendak Tuhan karena dia tahu siapa dia dulu. Dia telah dikasihi Tuhan dengan amat sangat, dan hingga hari ini pun ya terus dikasihi Tuhan. Kami menyaksikan dengan mata kepala kami sendiri. Semakin diberkati Tuhan dengan amat sangat, dengan luar biasa. Banyak hal-hal yang tidak masuk akal, banyak hal-hal yang spektakuler. Ya, hamba Tuhan tersebut dapat alami satu persatu yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Karena itu, minta sama Tuhan, selidikilah aku Tuhan. Apakah aku sungguh mengasihimu kembali? Apakah aku tetap setia? Dan aku mau setia sampai akhir. Kita harus senantiasa koreksi diri, berikan respon yang positif, dan kita mau untuk sungguh-sungguh memberikan hidup kita untuk menaklukkan diri di bawah kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan tidak pernah salah, dan kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Lakukan dengan setia sampai akhir. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan
menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kita sampai kepada golongan ketiga, manusia yang termasuk orang yang dikasihi Tuhan adalah yang mengerti membalas kasih Tuhan. Dalam kehidupan keluarga, kita bisa melihat jerih lelah dan pengorbanan orang tua demi memberikan yang terbaik, membesarkan anak-anak. Seringkali mereka harus mengalah dan memberikan bagian yang terbaik. Misalnya ketika makan bersama, ya, yang bagian daging paha, daging dada, semuanya diberikan pada anak-anaknya. Sedangkan orang tua berkata, ya kami suka, kami senang makan bagian sayap saja atau bagian kaki daripada ayam, dengan alasan ya demikian, itulah anak-anak diberikan yang terbaik. Sering hal itu terjadi saat ada hidangan ikan. Dia katakan, ya kami senang kepala ikan, jadi bagian daging ya semua dikasih ke anak-anaknya. Itulah bentuk daripada kasih sayang orang tua kepada anak. Tidak semua anak-anak bisa mengerti pengorbanan dan kasih sayang sedemikian, ya. Namun orang tua dengan bahagia, dengan senang hati dan penuh dengan cinta kasih, mereka melakukan semua itu tanpa merasa sedih, tanpa merasa rugi, dan tanpa pamrih, tanpa mengharap balasan, karena mereka demi anak-anaknya dapat bertumbuh sehat dan bahagia, dan mereka juga akan turut berbahagia. Walaupun demikian, setiap orang tua pasti senang dan akan sangat bahagia bila suatu hari kelak ada anak mereka yang mengerti bahwa mereka sungguh sangat dikasihi orang tua. Lalu mereka menghargai segala kebaikan dan pengorbanan orang tua, bahkan berusaha membalas kasih sayang dari orang tua itu dengan mengasihi kembali, dengan hidup berbakti kepada orang tua, serta menyenangkan hati orang tuanya. Pernah seorang ibu mengungkapkan kepada saya kebahagiaannya ketika putrinya yang baru mendapat gaji bulan pertama, lalu dia pulang, dia membeli sekantong beras untuk ibunya. Ya, tidak seberapa harga beras saat itu, tetapi sang ibu merasa bahagia karena anak ini dikasihi, diberikan semua yang terbaik, dan sekarang sudah dewasa, sudah bekerja, dia tahu untuk mengasihi kembali orang tuanya. Semua orang tua di dunia ini tidak harap pamrih atau balasan, walau berapa banyak pun kasih dan pengorbanan yang telah diberikan pada anak-anak mereka. Namun selaku anak-anak yang menyadari betapa mereka telah dikasihi orang tua, membalas kasih dengan mengasihi kembali orang tua dalam berbagai bentuk menunjukkan perangai yang terpuji dan patut dihargai. Dalam hubungan antar sesama manusia, kita mengenal konsep saling, yaitu bila kita telah menerima kasih, sudah sepantasnya lah kita membalas kasih.
Bila kita telah menerima budi baik dari orang lain, sepatutnya lah kita membalas budi kepada orang tersebut. Sehingga terciptalah sebuah keharmonisan dalam kehidupan di dunia ini. Bukti dari balas kasih tidaklah cukup hanya dengan melalui kata-kata belaka. Namun dituntut ada tindakan nyata sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada sesama. Karena dia telah dikasihi. Baik disadari atau tidak, setiap kita pastilah pernah mengalami kasih sayang, kebaikan, kemurahan, kasih setia, anugerah, pertolongan, dan segala yang baik dari Tuhan bagi kehidupan kita. Sangat disayangkan jika masih terdapat orang yang menganggap remeh, acuh tak acuh, dan tidak menghargai kasih Tuhan yang telah Tuhan curahkan ke dalam kehidupannya. Mereka malahan menganggap itu semuanya hal biasa. Cuma kebetulan semata. Sebagai contoh, dalam keadaan terdesak, perlu solusi dan jawaban segera. Maka mereka akan mencoba berbagai cara agar masalah dapat segera teratasi. Sehingga mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan disertai dengan bernazar kepada Tuhan. Kalau Tuhan menjawab doaku, aku akan melakukan ini, melakukan itu bagi Tuhan. Namun begitu Tuhan memberikan solusi dan masalahnya teratasi, mereka lupa dengan janji nazarnya kepada Tuhan. Menganggap semua itu hanyalah suatu kebetulan kalau ini terselesaikan. Padahal sesungguhnya semua solusi adalah karena kasih dan pertolongan Tuhan. Tidaklah benar dan tidaklah bijak jika kita bersikap demikian terhadap Tuhan. Terhadap manusia yang terbatas kasihnya atau budi baiknya, kita mengerti untuk membalas kasih atau membalas budi. Seharusnya kita lebih lagi membalas kasih dan kebaikan Tuhan yang tak terbatas diberikan ke dalam kehidupan kita. Membalas kasih Tuhan juga tidak cukup hanya dengan kata-kata indah, baik melalui nyanyian atau puji-pujian saat kita menyembah Tuhan, beribadah di gereja, melainkan harus kita wujud nyatakan dalam tindakan perbuatan melalui kehidupan kita. Semua manusia dikasihi oleh Tuhan dengan tanpa pamrih atau menuntut balasan. Karena Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Sehingga perlu diberikan sesuatu, apalagi Dia adalah Tuhan yang telah dan selalu memberikan segala sesuatu kepada umat manusia. Walaupun demikian, Tuhan akan sangat disenangkan dan sangat berkenan bila kita dapat menjadi orang yang mengerti membalas kasih Tuhan, sehingga kita akan termasuk golongan orang yang dikasihi Tuhan. Pernah Tuhan menyatakan pewahyuan kepada seseorang hamba Tuhan, bahwa golongan orang yang dikasihi Tuhan adalah mereka yang mengerti membalas kasih Tuhan. Terlepas dari bagaimana orang lain bersikap terhadap Tuhan. Mungkin dengan alasan Tuhan kan tidak kekurangan, sehingga tidak perlulah kita membalas kasih Tuhan dengan memberikan sesuatu apapun. Itu pilihan mereka. Yang benar dan bijak adalah, percayalah bahwa kita akan semakin dikasih Tuhan lebih-lebih lagi jika kita mengerti membalas kasih Tuhan. Ya, ada seseorang anak muda yang saat itu dia sebagai seorang marketing atau salesman. Dia setia ikut ibadah, dia setia membantu gereja juga dalam berbagai kegiatan-kegiatan, dan dia sangat-sangat rindu selalu ikut ibadah dengan baik. Suatu hari dia datang kepada pendetanya dan berkata, dia mau melepaskan semua pekerjaan sekulernya. Dia tidak mau lagi untuk menjadi seorang salesman. Dan sekarang dia mau menjadi seorang hamba Tuhan. Mau melayani Tuhan secara full time di gereja. Apapun bentuk yang Tuhan tentukan bagi dia. Dia siap untuk menaati kehendak Tuhan bagi hidupnya. Dan panggilan Tuhan bagi hidupnya. Mendengar demikian, sang pendeta sempat mengajukan pertanyaan kepada dia. Kalau benar-benar engkau mengerti kehendak Tuhan dan panggilan Tuhan atas hidupmu, engkau ingin melayani Tuhan secara full time untuk menjadi seorang hamba Tuhan, bagaimana kalau kamu datang melayani menjadi seorang hamba Tuhan secara full time? Engkau diterima, namun
Setiap akhir bulan engkau tidak diberikan gaji, tidak diberikan persembahan kasih. Dia bilang, enggak apa-apa, saya mau, saya siap. Saya menjadi hamba Tuhan, saya mau taati kehendak dan panggilan Tuhan. Bukan karena saya ingin mendapatkan sesuatu. Lalu pendeta bertanya kepada dia, kalau demikian, kamu bekerja buat Tuhan dan tidak dibayar, tidak diberikan pemasukan, kamu bisa hidup? Bisa? Terus apa alasanmu? Kenapa kamu mau menjadi seorang yang mau melayani Tuhan secara sepenuh waktu? Dia jawab dengan polos dan dia jawab dengan spontan. Karena saya mengasihi Tuhan. Hamba Tuhan mendengar perkataan demikian, tidak lama kemudian orang tersebut diterima menjadi seorang hamba Tuhan, lalu mengabdi dan melayani dengan baik dan setia, dan tidak tegalah kalau gereja tidak memberikan persembahan kasih atau gaji kepada dia. Dia tetap mendapatkan gaji ataupun persembahan kasih atas pengabdiannya sebagai seorang full-timer melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan. Saat ini orang tersebut bisa diutus Tuhan untuk memimpin suatu cabang gereja, dan dia boleh membawa banyak jiwa-jiwa datang percaya kepada Tuhan. Bahkan gereja yang dipimpinnya pun makin hari makin maju. Orang ini mau menjadi hamba Tuhan. Orang ini mau melayani Tuhan. Orang ini mau menaati kehendak Tuhan dan panggilan Tuhan atas hidupnya. Karena dia merasa dan mengalami dia sangat dikasihi Tuhan. Dia ingin mengasihi kembali kepada Tuhan. Ya, pada hari ini kita melihat tidak sedikit orang-orang yang melayani Tuhan, baik secara sepenuh waktu atau sebagian waktu, full time atau part time. Pada mulanya mereka melayani karena mengasihi kembali kepada Tuhan, ingin membalas kasih Tuhan. Tapi lambat laun seiring dengan perjalanan waktu, kasihnya kepada Tuhan itu mulai luntur. Mereka melayani Tuhan bukan lagi demi mengasihi atau membalas kasih kepada Tuhan, karena dia menyadari semula dirinya tidak elok, dirinya tidak pantas, dirinya macam begini kok Tuhan mengasihi dia. Namun sekarang sudah ada prestasi, ya sudah ada kedudukan, dia bisa lupa. Ya, segala kasih Tuhan yang dia nikmati, dia alami semula. Dia lupakan semuanya. Apa yang menjadi dasar panggilan, apa yang menjadi dasar komitmen untuk melayani, dia pun lupa. Semula dia mau mengasihi Tuhan kembali karena dikasihi Tuhan. Sekarang lambat laun, bukan lagi melayani karena mengasihi Tuhan, tapi melayani karena mengasihi pelayanan itu, atau melayani karena mengasihi sesuatu yang lain. Bahkan lebih cilaka lagi adalah melayani karena mengasihi uang. Sangat-sangat rentan terjadi bagi orang-orang yang tidak sungguh hati menyelami dan menghargai dan memberi respon terhadap kasih Tuhan atas hidup mereka. Mereka merasa bahwa mereka memang sepantasnya dikasih Tuhan. Mereka merasa hari ini ya mereka memang sepantasnya untuk mendapatkan apa yang mereka dambakan. Pada semula komitmennya adalah melayani Tuhan, mau menjadi hamba Tuhan karena mau mengasihi Tuhan. Jangan kita tergolong orang sedemikian. Kalau Tuhan begitu mengasihi kita, kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh hati, mengasihi Dia kembali, membalas kasih-Nya. Dalam Alkitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Orang yang mengerti dan membalas kasih Tuhan dapat ditandai melalui hal-hal sebagai berikut. Dia akan menuruti firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia.
Berikutnya, orang yang mengasihi Tuhan kembali akan ditandai dengan dia menuruti segala perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dan bagian berikutnya adalah orang yang mengasihi kembali kepada Tuhan, tandanya adalah mengasihi saudaranya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 21 berkata, "Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya." Ya, tanda berikutnya adalah orang yang mengasihi Tuhan kembali, dia akan memberitakan Injil keselamatan. Seperti tertulis dalam Mazmur 116 ayat 12 hingga 14 berkata, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya." Ya, membayar nasar kepada Tuhan. Ya, berikutnya tandanya adalah berbelas kasihan, berkemurahan, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Dalam Kolose pasal 3 ayat 12 berkata, "Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran." Nah, orang yang dikasihi Tuhan dan mengasihi kembali kepada Tuhan ditandai dengan mau melayani Tuhan, dengan melayani sesama. Yohanes 21 ayat 15, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi seseorang yang tahu dirinya dikasihi Tuhan dan dia ingin membalas kasih Tuhan dengan mengasihi Tuhan kembali, Tuhan pesan, engkau buktikan engkau mengasihiku ialah dengan menggembalakan domba-dombaku. Dan ini menjadi suatu petunjuk bahwa Tuhan sangat ingin kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan ingin kita dapat mengasihi dan melayani Tuhan dengan melayani sesama manusia yang dipercayakan kepada kita. Ya, sesungguhnya begitu banyak berkat Tuhan yang telah kita terima, begitu banyak kasih Tuhan yang telah diberikan pada kita dan nyata dalam kehidupan kita. Kita tadinya tidak pantas dikasih, kita tidak layak dikasih, kita yang tidak elok untuk dikasih, namun tetap Dia mengasihi kita apa adanya saat itu. Maka seharusnya kita berkata, "Tuhan, dengan apa akan kubalas kepadamu untuk segala kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan? Bagaimana akan kubalas kepadamu atas segala kasih yang telah Kau nyatakan bagi hidupku? Dan aku sudah mengalami begitu banyak kasih sayang-Mu yang tidak bisa saya ucapkan dengan kata-kata. Tuhan, tolong aku bagaimana bisa membalas-Mu." Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamatkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pencerahan yang Kau beri pada kami melalui apa yang kami dengarkan hari ini. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh senantiasa mencamkan dalam hati kami, ingat dalam hati sanubari kami bahwa orang yang akan dikasihi Tuhan secara berkesinambungan adalah orang yang memberikan respon kepada kasih Tuhan dengan benar dan dengan positif. Tuhan, tolong kami juga mengerti bahwa kami akan dikasihi Tuhan secara berkesinambungan bila kami mau untuk melakukan kehendak Tuhan dengan setia. Dan terlebih dari itu semua, kami akan menjadi orang yang akan dikasihi Tuhan secara berkesinambungan adalah kami orang yang sungguh-sungguh ingin membalas kasih Tuhan. Karena kami telah rasakan kasih-Mu begitu ajaib, indah, dan mulia. Dan telah kami terima dan mewarnai kehidupan kami. Kami yang tadinya tidak pantas dikasih, yang tidak elok dikasih, yang tidak dikasihi. Namun Engkau tetap mengasihi kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan kami mau mempraktekannya dalam kehidupan nyata kami. Sehingga kami termasuk golongan orang-orang yang akan dikasih Tuhan secara berkesinambungan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan Engkau sempurnakan apa yang telah kami dengarkan ini, dan kami akan bawa ke dalam kehidupan kami. Dalam pertolongan-Mu kami menaatinya, dan kami boleh menjadi orang-orang yang akan terus-menerus dikasihi oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Oke, tiba saatnya saya akan berdoa syafaat buat Anda-Anda yang membutuhkan doa hari ini. Ya, saat ini aku doakan dulu yang sedang bergumul dengan sakit lambung, sakit mah. Ya, semua obat-obatan sudah engkau pakai, bahkan sudah kronis, sudah begitu lama. Obat-obat tersebut sepertinya sudah tidak mempan. Ya, ini kumat melulu, ini sakit mahnya sekali datang sangat-sangat menyiksa diri, sangat menderita. Ya, saat ini engkau mau mengalami kuasa Tuhan. Kita doa bersama-sama dengan sehati. Kita mohon kasih karunia, mohon kuasa Tuhan dinyatakan agar tumpang tangan di atas lambungmu atau di atas dadamu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sakit lambung kronis, yang sudah lama menderita. Oh Tuhan, dia sangat menderita setiap kali kalau sakit, itu kumat lagi Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa, dan kami hamba-Mu pegang janji firman-Mu, tumpang tangan untuk orang sakit disembuhkan. Itu adalah tanda-tanda orang percaya. Karena itu Tuhan lihat iman mereka dan iman hamba-Mu, berdoa dengan sehati, dia tumpang tangan di atas dadanya dan di atas mahnya atau lambungnya. Tuhan, dalam nama Yesus saat ini kami berdoa, Tuhan sembuhkan sakit lambungnya, sembuhkan sakit mahnya. Apapun alasannya, apapun, berapa lama pun sakit mahnya itu, tapi kami percaya sekali Engkau turun tangan, sakit mah atau sakit lambung ini sembuh seketika juga. Dalam nama Yesus, jadi sembuh.
jadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terima berkat-Mu. Haleluya, amin, haleluya. Ya, yang berikutnya saya mendoakan untuk Anda yang selalu merasa dirimu adalah seorang yang temperamental, temperamennya sangat meluap-luap dan amarahnya luar biasa, dan seringkali mengamuk, seringkali marah dan tidak bisa terkendali. Bahkan sekali marah engkau bisa melontarkan kata-kata yang sangat menyakitkan, dan sikap dan pandanganmu ya sangat-sangat membuat orang bingung kenapa begitu. Ya, engkau ingin diubahkan Tuhan. Selain engkau mengerti firman Tuhan, engkau melakukannya dengan setia, menghayati sungguh-sungguh, dan engkau harus minta tolong pada Tuhan untuk memberikan kekuatan dan kemampuan merubah karaktermu supaya jangan lagi menjadi seorang pemarah. Mari kita berdoa saat ini. Taruh dua tanganmu di atas dadamu. Tuhan, dengan temperamental kami sering meluap-luap pemarah dan seringkali menimbulkan kesan buruk terhadap orang lain, melukai banyak orang. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk orang yang bergumul demikian, supaya karakter pemarahnya boleh diubahkan Tuhan. Selain mereka akan menekuni firman-Mu, dan memohonkan Tuhan kekuatan dan kemampuan, kuasa-Mu yang akan sanggup mengubahkannya, yang memampukannya, supaya dia bisa saat ingin menjadi marah, dia ingat akan firman Tuhan, dan dia ingin menjadi pelaku firman, dan dia tidak jadi marah. Saat dia sudah marah dan ingin meluap-luap kemarahannya, dia selalu ingat kemarahannya tidak mengerjakan kehendak Tuhan, lalu ia pun menjadi surut kemarahannya. Tuhan, tolong dia Tuhan supaya bisa menghayati firman-Mu, menekuni firman-Mu, dan bisa mempraktekkan firman-Mu, dan berikan dia kekuatan sehingga dia bisa mampu untuk mengurangi, bahkan pelan tapi pasti suatu hari dia akan menjadi seorang yang bukan lagi pemarah, tapi dia bisa berubah menjadi seorang yang ramah dan seorang yang lemah lembut dan sangat-sangat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Terakhir saya doakan untuk Anda yang tadi ikuti acara ini dalam keadaan sakit kepala, pening sakit sekali, hampir Anda tidak mau ikut acara ini. Ya, dan akhirnya Anda berusaha ikut sampai saat ini. Mari kita doa. Sakit kepalamu sembuh saat ini. Tumpang tangan kananmu tumpang di atas kepalamu, dan tangan kirimu taruh di atas dadamu. Kita berdoa dalam nama Yesus. Yang sakit kepala, pening kepala, sangat sakit, pusing-pusing, sakit, dalam nama Yesus saat ini, aku berdoa dalam nama Yesus, apapun penyebabnya Tuhan, Kau sembuhkan saat ini. Sakit kepalanya sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Ya, saya berdoa untuk Anda secara kolektif, apapun permasalahan, apapun pergumulan Anda yang Anda mau didoakan, taruh dua tanganmu di dada dan sebutkan apa yang kau rindu dan pergumulanmu kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami pegang janji firman-Mu bahwa kami sepakat berdoa di bumi ini dalam nama Yesus, maka doa kami akan dijawab Tuhan. Engkau lihat kedalaman hati setiap anak-anak-Mu yang sedang tumpang tangan dengan segala pergumulan, masalah, kerinduan, dan permohonan doa kepada-Mu yang saat ini belum mereka terima. Dan hamba-Mu berdoa sehati sepakat dengannya, dan kami mohonkan sesuai dengan janji-Mu, Engkau genapi doa mereka sempurna dan segera, tidak ada penundaan. Tuhan, buka jalan, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kesetiaan-Mu, jawablah doa mereka, pergumulan mereka boleh terselesaikan, kerinduan mereka boleh mereka dapatkan, dan bahkan Tuhan segala masalah kehidupan, apapun sakit penyakit dan segala kelemahan-kelemahan yang mereka alami, mereka rindu dilepaskan saat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mereka boleh mengalami jawaban Tuhan, mujizat terjadi, lepas dari segala permasalahannya, lepas dari pergumulannya, dan ada solusi yang terbaik daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan,
Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan mengasihi kami, Engkau Tuhan yang senantiasa menyatakan mujizat bagi kami yang percaya sesuai dengan janji-Mu. Jika kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dalam nama Yesus, kami terima jawaban doa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri Tuhan ibadah kami saat ini melalui program All by Grace Tuhan. Kami kembalikan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus yang melakukan mujizat, yang memberikan pengarahan dan pewahyuan bagi kami sehingga kami boleh mengikuti acara All by Grace ini dengan baik, dan Roh Kudus akan senantiasa terus memberikan pewahyuan dan menerjemahkan, menjelaskan lebih untuk kami akhirnya bisa memahami firman-Mu, isi hati-Mu, dan kami boleh semakin hari semakin melakukan kehendak-Mu dan ingin membalas kasih-Mu dan meresponi kasih-Mu dengan benar dan positif. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus-Nya akan senantiasa menjadi berkat bagi kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan, kita katakan amin. Shalom, sampai jumpa kembali dalam Jumat mendatang dalam program All by Grace yang ke-71. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. All by Grace.